Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga anak-anakku semua atau kita semuanya selalu dapat limpahan rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan mengawali membaca doa awal belajar bersama-sama. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita dalam mendapatkan ilmu di dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, semoga Allah mengijabahi doa kita bersama-sama dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya akan sampaikan KIKD atau kompetensi dasar dan kompetensi inti ya. Kompetensi inti pada kesempatan pertemuan ini, di mana materi kita adalah toleransi dan menghindari kerusakan atau permusuhan sebagaimana yang ada di layar ya. Ini kompetensi inti atau KI. Ya, yang terpenting lagi, yang paling perlu kalian ketahui dan pahami serta laksanakan ketika kalian capai ya, adalah yang di layar ini, KD, kompetensi dasar. Dari KI 3 itu ada satu KD, yaitu menganalisis makna Al-Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian di KI 4 itu ada 3 KD. Yang pertama, membaca Al-Quran surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian KI 4 di KD 2 itu mendemonstrasikan hafalan surat Yunus ayat 40 dan 41, juga surat Al-Maidah ayat 32 dengan fase dan benar. Kemudian KD 3 di KI 4 kompetensi inti tentang psikomotor ya, praktek yang harus kalian kuasai, menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan surat Yunus ayat 40 dan 41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Al-Maidah ayat 32. Demikian kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dan kalian pahami serta kalian capai pada pertemuan kali ini. Kita mulai yang pertama, bagaimana surat Yunus ayat 40 41 dan Al-Maidah ya. Pertama kita lihat surat Yunus dulu. Sebagaimana yang ada di layar, dilihat di layar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Itu adalah ayat 40-41 surat Yunus. Kita lihat apa arti surat Yunus 40-41.
Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian 41, ya. Dan jika mereka tetap mendustakan wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Yunus ayat 41. Ini adalah arti secara umum, secara global, secara keseluruhan ayat 41. Baik, berikutnya surat Al-Maidah. Kita lihat bagaimana bunyi surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Al-Maidah 32. Kita lihat artinya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Demikian arti surat Al-Maidah ayat 32. Ya, baik, kita akan bicara tentang toleransi dan menghindari kerusakan, permusuhan, surat Yunus 41 dan Al-Maidah 32 pada tema berikutnya, yaitu mengartikan, ya. Ini ada mengartikan. Kalau tadi mengartikan secara keseluruhan, secara umum, sekarang perlu kita ketahui arti secara per kalimat, ya. Kita lihat bagaimana arti surat Yunus ayat 40-41. Wa minhum, ya, dan di antara mereka, ya, may yu'minu, dan ada orang yang beriman, bihi, kepada Al-Qur'an, ya. Wa minhum, dan di antara mereka, la yu'minu, ada orang yang tidak beriman, ya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Maka ada istilah mufsid, itu adalah orang yang berbuat kerusakan. Kalau orang Islam, muslim, orang yang beriman, mukmin, orang yang kufur, kafir, orang nifak, ya, munafik. Tapi orang yang berbuat kerusakan itu adalah mufsid, ya. Ini dan lain bisa dibaca sendiri, dipelajari, mengeksplorasi, dibuka tentang arti per kalimat. Selanjutnya surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik, oleh karena itu, kata benar kami tetapkan ala atas Bani Israel, mangkotala, barang siapa membunuh, mandu barang siapa, kotala membunuh, nafsan, jiwa, bighairi, tanpa, ya, bukan karena, tidak, ya, nafsin, ya, bighairi nafsin, bukan karena ia membunuh orang karena sebab yang jelas menurut aturan Al-Quran, karena kisos misalnya, tanpa sebab, tanpa alasan, au fasadin, dan membuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, faka'an nama, maka seakan-akan, ahya, dia akan menghidupkan an-nasa, manusia, jami'ah, semuanya, seluruhnya.
Dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri di situ secara singkat. Saya sampaikan perlu arti secara per kalimat. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bagaimana bacaannya, kemudian kita tahu arti secara keseluruhan, arti per kalimat. Baik, kita kaji lebih lanjut tentang identifikasi tajwidnya ya. Karena membaca harus dengan fase sesuai dengan apa yang kita capai pada pertemuan ini, yaitu KD 1 dan 2, khususnya di KI 4 harus bisa membaca dengan fase dan benar sesuai dengan makhrajnya dan ilmu tajwid ya. Di situ ada wa minhum, idgham mimi. Wa minhum man ya. Bukan minhumnya tapi humman. Wa minhumman. Mem ketemu mem. Ya, mem ketemu mem ya, itu namanya idgham mimi. Perlu kita ketahui semua ya. Saya ulas lagi, saya ingatkan lagi. Mem ketemu huruf hijaiyah ada 3 bacaan. Yang pertama adalah ikhfa safawi, idgham safawi. Yang ketiga adalah idgham mimi. Nah, ini adalah idgham mimi ya, atau idgham misli. Wa minhum man. Kemudian man yu'minu ya, nun ketemu ya, memasukkan sambil dengung. May yu'minu. Ini nun sukun ketemu ya, idgham bi gunnah. Ini salah satu dari 5 bacaan dalam tajwid. Bila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah, maka 5 bacaan: idhar halqi, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Di sini nun ketemu ya ya. Idgham bi gunnah hurufnya ya, nun mim wawu. Ini ketemu ya, berarti masuk ke bacaan idgham bi gunnah. Masukkan sambil dengung. May yu'minu, malla yu'minu di bawahnya. Ya, man nun ketemu dengan la, malla. Ya, ini idgham bila gunnah, hurufnya lam dan ro ya. Dan seterusnya bisa dibaca kembali ya. Kemudian setelah kita mempelajari sedikit tentang bagaimana bacaannya, bagaimana artinya secara keseluruhan semuanya, bagaimana arti secara per kalimat, kemudian tajwidnya secara sekilas, baik kita ingin tahu bagaimana lebih lanjut tentang surat Yunus 41 dan Al-Maidah 32, yaitu bagaimana isi kandungannya. Ya, kita lihat di layar, kita klik isi kandungan atau inti ayat itu ya. Ayat itu menjelaskan Yunus 41 bahwasanya kita perlu menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan banyak sekali ya. Misalnya tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah bersabda, an Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang mukmin itu atau dikatakan beriman seorang hamba itu sehingga ia mencintai atau menyayangi, menyukai tetangganya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri ya. Jadi itu pada orang lain itu seperti dirinya sendiri. Apabila dia itu luka ya, maka kita juga ikut luka dan seterusnya. Menjaga perasaan mereka ya. Nah, kalau kita menyakiti dia, bagaimana kalau kita disakiti? Kalau sakit berarti kita punya empati terhadap mereka. Ya, ini yang diantara isi kandungan surat Yunus 41. Kemudian Al-Maidah ayat 32. Baik, kita lihat surat Al-Maidah ayat 32. Dari ayat itu digambarkan oleh Allah setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwa semua manusia itu ya, apabila ada orang yang membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh atau semua umat manusia. Begitu juga barang siapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, satu manusia sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Hal ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagikan sebuah tubuh yang satu, saling melengkapi, saling terkait dan saling menguatkan, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh yang lain. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit. Demikian isi kandungan surat Al-Maidah ayat kedua dan Yunus ayat 41. Kita lihat sekarang di pertemuan ini saya akan menyampaikan bagaimana kesimpulan apa yang saya sampaikan secara singkat, materi tentang toleransi
dan menghindari kerusakan ini ya. Semoga bisa kita pahami lebih jelas, lebih paham lagi tentang materi ini ketika kita lihat kesimpulan dari materi kita. Surat Yunus 40, 41 dan surat Al-Maidah 32. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleran perlu dikembangkan dalam masalah keimanan, akidah, keyakinan, ya, dan peribadatan. Beribadah kita berpegang pada keyakinan tanpa bergeser sedikit pun, tetapi tetap menghargai orang lain, menghargai agama lain yang berbeda dengan kita. 3. Manusia diberi kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan manapun karena agama adalah hak asasi manusia. Kan tapi semua pilihan itu ada konsekuensinya. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Allah menjanjikan surga bagi yang bertakwa dan neraka bagi orang-orang yang zalim. Dan terakhir, dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat manusia, antara umat Islam, antara umat beragama satu dengan yang lain, hendaklah saling menghormati, saling menyayangi, menghargai serta boleh bekerja sama kita dalam hal urusan dunia. Dan demi apa? Demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan bersama ya. Demikian materi kita untuk tugas kalian untuk mengevaluasi sejauh mana kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bagaimana bisa mencapai kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan ini sesuai dengan kaidah yang saya sampaikan. Kalian saya kasih tugas ya. Tugas kalian adalah silakan membuka Al-Qur'an surat Yunus ayat 40 41 dan surat Al-Maidah 32. Ini bisa kalian buka, dibaca. Nah, dibaca lalu kalian rekam pakai mic, pakai MP3 atau di WhatsApp itu ada voice recorder, lalu kamu simpan, save, kirim di Google Classroom untuk mengetahui bagaimana apakah mampu membaca sesuai apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan contoh tadi. Ya, ini dikirim ya. Kalau perlu dihafalkan. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa akhir belajar. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.